Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di KD 3.3 dan 4.3 materi substansi genetik. Submaterinya tentang replikasi DNA. Nah, Ibu akan memperlihatkan sebuah video bagaimana DNA melakukan replikasi. Nah, coba perhatikan PowerPoint yang telah Ibu buat. Ini tentang replikasi DNA. Jadi DNA memiliki kemampuan untuk mengganda diri atau replikasi. Kemampuan DNA seperti itu disebut memiliki sifat autokatalitik. Nah, tujuan pembelajaran kita di tentang replikasi DNA ini adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan proses replikasi DNA. Nah, sebelum kita melihat bagaimana proses DNA melakukan replikasi, maka kita harus kembali mengingat tentang aturan pasangan basanya. Jadi untuk DNA, adenin pada purin berpasangan dengan timin di pirimidin. Guanin pada purin berpasangan dengan sitosin di pirimidin. Jadi sekali lagi saya ulang untuk DNA, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Kalau untuk RNA, adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi tahapan replikasi DNA. Jadi DNA itu tadi memiliki kemampuan autokatalitik atau mampu bereplikasi. Nah, ketika DNA melakukan replikasi itu maka dia akan membentuk DNA baru dengan melibatkan beberapa enzim. Nah, adapun enzim-enzim yang berperan di dalam replikasi DNA, ada enzim helikase. Enzim helikase ini berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal mononukleotida. Enzim DNA polimerase itu berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida yang sudah terbentuk untuk membentuk DNA yang baru. Enzim ligase, nah, ini biasanya disebut sebagai lem biologi. Ini berfungsi untuk menyambung ulir tunggal DNA baru yang terbentuk. Enzim DNA primase, ini berfungsi sebagai template atau titik awal ketika DNA akan melakukan replikasi. Kemudian enzim DNA girase, ini berfungsi untuk mencegah DNA menjadi kusut atau supercoilet. Jadi itulah fungsi-fungsi enzim yang terlibat di dalam proses replikasi DNA. Nah, perhatikan ini DNA bereplikasi. Nah, coba kita lihat satu ya. Jadi awalnya itu enzim DNA tadi polimerase mengenali ini ATG. Ini ATG, inilah yang akan ATG, ACG, TAT, CGA, CGG, AGT, GTC, GGA, dan TAG. Inilah nanti yang akan membentuk DNA baru dengan jalan replikasi. Nah, ingat aturan pasangannya. A berpasangan dengan T. T berpasangan dengan A. G berpasangan dengan C. Nah, ini adalah titik awalnya. Nah, sekarang untuk ACG yang akan membentuk DNA baru, itulah sampai ketika pasangan TAC itulah melakukan pemanjangan atau melakukan pertumbuhan. Jadi ingat, ini arahnya dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, kalau yang di rantai bawahnya itu dari 5 aksen menuju ke 3 aksen.
Nah, sekarang kita terjemahkan nukleotida berikutnya. Jadi, A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C. Nah, selanjutnya T kembali berpasangan dengan A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A. Selanjutnya CGA, C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Selanjutnya G berpasangan dengan C berpasangan dengan G, C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C. Nukleotida berikutnya AGT, A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A. Nah, selanjutnya, nukleotida berikutnya, GTC, G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G. Selanjutnya, GGA, G berpasangan dengan C, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Selanjutnya TAG, T berpasangan dengan A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Nah, ini adalah contoh nukleotida terakhir yang diterjemahkan. Nah, jadi beginilah caranya DNA melakukan replikasi. Nah, selanjutnya, nah tadi inilah hasil yang tadi sudah dibikin, inilah hasil dari replikasi DNA yang baru. Jadi yang dibawa ini, untai yang dibawa itu adalah DNA baru, pasangannya tadi dengan DNA di atas. Nah, berarti terbentuk kembali dua rantai. Nah, rantai atas itu namanya rantai antisense strand, yang dibawa itu namanya sense strand. Sense strand inilah nanti yang akan lanjut untuk proses sintesis protein. Karena nanti yang akan diterjemahkan menjadi mRNA setelah DNA melakukan replikasi adalah rantai sense strand-nya. Nah, demikianlah proses DNA melakukan replikasi. Jadi terima kasih atas perhatian Ananda semua. Nah, sekarang coba kita melihat bagaimana sebuah video bagaimana DNA melakukan replikasi dengan melibatkan berbagai enzim. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen.
Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Ya, demikianlah tadi video tentang bagaimana DNA melakukan replikasi. Nah, jadi semoga Ananda bisa memahami bagaimana DNA melakukan replikasi. Dan semoga kalian selalu tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.